Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta aliman, kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini masih di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keutamaan. Kita bertemu kembali dalam satu ibadah yang mulia, yaitu kita menjalankan ibadah puasa dan kita menjalankan salah satu ibadah yang lain, yaitu thalabul ilm atau menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Para pecinta aliman yang Allah muliakan, kita akan kedatangan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Jadi bulan Ramadan ini yang kita sambut, yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, yang kita rindukan kehadirannya. Bulan Ramadan ini telah berlalu separuhnya. Kalau kita keluar dari rumah kita melihat bulan purnama bersinar terang di langit yang cerah, maka ini menandakan bahwasanya Ramadan telah pergi separuhnya. Sehingga kita perlu muhasabah. Kita perlu evaluasi diri kita masing-masing. Kita perlu introspeksi apa yang sudah kita lakukan di separuh hari pertama dari bulan Ramadan tersebut. Apabila kita mendapatkan di separuh bulan pertama, di separuh yang pertama dari Ramadan, itu kita gunakan untuk kebaikan, kita gunakan untuk ketaatan, ya, kita gunakan untuk berlomba-lomba dalam beramal soleh, maka kita memohon kepada Allah keistiqomahan. Ya. Namun kalau di 15 hari pertama misalnya kita gunakan untuk hal yang sia-sia, kita banyak lalainya, kita masih banyak santai-santai, masih banyak rebahan, ya, masih banyak buang-buang waktu, maka mari kita perbaiki diri kita. Masih ada kesempatan untuk membenahi diri. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ini di hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan. Ya, khususnya kita akan kedatangan 10 hari terakhir atau al-ashru al-awakhir dari bulan Ramadan di tahun ini 1443 Hijriah. Maka perlu bagi kita mengingat-ingat kembali apa saja keistimewaan 10 hari terakhir ini atau hal-hal apa saja yang perlu dilakukan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, yaitu 10 hari terakhir ini insya Allah akan dimulai di hari Jumat. Ya. Jadi Jumat pekan depan, malam Sabtu itu kita akan memasuki malam ke-21 Ramadan. Ya, jadi hari Jumat setelah terbenamnya matahari di hari Jumat tanggal 22 April itu ya, itu kita masuk 10 hari terakhir Ramadan, yaitu malam ke-21.
dan berakhir sampai di malam takbiran ya. Maka ini kita catat, kita ingat-ingat lagi hal-hal penting apa yang perlu kita perhatikan di saat memasuki garis finish, di saat memasuki babak final ya. Jadi bisa dikatakan 10 hari terakhir itu adalah babak final, grand final bagi orang-orang yang berlomba-lomba dalam ketaatan, khususnya di bulan suci Ramadan. Maka yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah kita ingat kembali keadaan Nabi SAW, bagaimana dahulu beliau di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, karena Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah suri tauladan kita. Beliau adalah contoh bagi kita, beliau adalah panutan kita semuanya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Ya. Jadi kita kembali kepada beliau, kita mencontoh beliau, kita meneladani beliau dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam masalah akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, muamalah. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama, halun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadil ashr. Keadaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Akhrajal Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau yaitu syadda mi'zarah. Beliau mengencangkan ikatan sarung beliau, ya, dikencangkan. Ini adalah gambaran lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ya. Dan beliau tidak menggauli istri-istri beliau di 10 hari terakhir Ramadan ini. Mengencangkan ikat sarungnya. Syadda mi'zarahu. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ahya lailahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir itu beliau ahya lailah, yaitu menghidupkan malam. Menghidupkan malam ini dengan ibadah. Ya. Menghidupkan malam itu dengan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di 10 hari terakhir itu di malam itu beliau hidupkan dengan ibadah. Beliau sedikit sekali tidur atau bahkan tidak tidur di 10 hari terakhir itu Ramadan, ya. Yang penting menghidupkan sebagian besar malam beliau atau seluruh malamnya dihidupkan dengan ibadah. Wa ahya lailahu. Kemudian Aisyah mengatakan wa ayqadha ahlahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir, wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Ya, membangunkan istri-istri beliau, membangunkan putri-putri beliau untuk sama-sama beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam redaksi yang lain, Aisyah, ibu kita, ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau lebih bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan melebihi kesungguhan beliau di malam-malam yang lain. Ya, jadi Rasulullah SAW itu beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ya, temenan. Ya, bersungguh-sungguh itu giat dalam beribadah. Kalau masuk 10 hari terakhir, beliau lebih lagi dalam kesungguhannya dalam beribadah. Ini penuturan dari Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana beliau dari istri Nabi SAW, dan beliau tahu, Aisyah mengetahui bagaimana ibadahnya Nabi di 10 hari terakhir.
sehingga beliau menyampaikan kepada kita semuanya, ya, umat Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ibnu Rajab, ya, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhussul ashral awakhir min Ramadan bil a'mali la ya'maluha fi baqiyati syahr. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk 10 hari terakhir itu beliau melakukan amalan-amalan yang tidak dilakukan oleh beliau di malam-malam yang lain. Ya. Jadi ini poin yang pertama, para pecinta iman, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia. Di 10 hari terakhir ini Nabi SAW ada 3 hal yang beliau kerjakan. Yaitu beliau lebih mengencangkan ikatan sarung beliau. Ya, ini adalah gambaran lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah. Yang kedua adalah beliau menghidupkan malamnya ya dengan ibadah. Ya, jadi kalau kita beribadah di masjid, kalau i'tikaf itu mungkin lebih mudah dalam memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan. Tapi seandainya kita nggak i'tikaf, kita di rumah, atau wanita-wanita muslimah di rumah, maka usahakan di 10 hari terakhir ini lampu rumah itu dihidupkan, lampu kamar dihidupkan untuk ibadah, baca Al-Quran, ya, berbanyak doa, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berbanyak istighfar, ya, berbanyak sholat, ya, sholat malam. Ini di rumah. Ya, jadi 10 hari terakhir itu rumah kita itu dinyalakan lampunya. Ya, kita tidur sejenak itu boleh, istirahat sebentar, kemudian bangun, ambil air wudhu, ya, kemudian nyalakan lampu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perlu mandi, nggak masalah. Jadi di antara salaf itu, di antara orang-orang soleh sebelum kita, itu kalau 10 hari terakhir itu mereka mandi. Ya, mandi itu dalam rangka untuk apa ya? Untuk lebih giat dalam beribadah. Ya. Jadi badan itu lebih segar, ya, badan itu lebih nyaman kalau kita mandi, ya. Kalau perlu, kalau laki-laki ya keluar ke masjid itu pakai parfum yang wangi, yang nyaman, ya, bau badannya dijaga, bau mulutnya dijaga. Pokoknya senyaman-nyamannya lah kita persiapkan semaksimal mungkin untuk 10 hari terakhir ini, jangan terlewatkan begitu saja, ya. Isi 10 hari terakhir detik demi detik, menit demi menit itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Nabi menghidupkan malamnya. Kalau 10 hari terakhir itu dihidupkan malamnya dengan ibadah. Dan yang ketiga adalah beliau membangunkan istri-istri beliau dan putri-putri beliau, dibangunkan untuk sama-sama beribadah. Ya, ini bagi para suami, bagi para kepala keluarga itu bangunkan istrinya. Ya, kalau kita i'tikaf itu bisa ditelepon istrinya. Telepon, jangan lupa bangun ya untuk ibadah kepada Allah di 10 hari terakhir, itu penting ya. Kalau nggak lagi i'tikaf, kita di rumah, ya kita bangunkan istri kita, bangunkan putra-putri kita, khususnya mereka kalau sudah balik ya, putra-putri kita kalau sudah balik itu dibangunkan juga untuk lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini contoh yang nyata, ya, contoh yang real dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memasuki di babak final, yaitu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, jadi di 10 hari terakhir itu grafik ketaatan itu perlu meningkat, bukan malah menurun bukan ya. Ya, jadi seandainya ada di antara kita di awal-awal Ramadan itu mungkin masih malas-malesan, masih ogah-ogahan dalam beribadah, ya, baca Al-Quran masih jarang, sedekah masih kurang, maka usahakan 10 hari terakhir itu semakin meningkat ya. Ibaratnya begini ya, kalau dalam pepatah itu kan berakit-rakit ke hulu, baru bersenang-senang kemudian, ya. Jadi kita 10 hari terakhir itu giat-giatkan dalam ibadah gitu loh. Nanti kita bersenang-senang itu di hari raya Idul Fitri. Ya, itu akan sangat terasa kegembiraan, kesenangan, rasa haru ketika momen Idul Fitri itu akan sangat terasa kalau kita maksimal dalam 10 hari terakhir itu. Tapi kalau 10 hari terakhir kita rebahan, tidur-tiduran, santai-santai, ya Idul Fitri ya kayak biasa-biasa aja.
Ya, tidak ada yang tidak ada rasa haru mungkin dan sebagainya. Ya, jadi bersusah-susah dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Ya, bersusah-susah ini dalam artian bersungguh-sungguh dalam ibadah di 10 hari terakhir Ramadan, baru nanti bersenang-senang di hari raya Idul Fitri. Tetap bersenang-senang di Idul Fitri ini, tetap bersenang-senang dengan hal yang mubah, hal-hal yang dihalalkan, bukan dengan sesuatu yang diharamkan. Ya, ini di Idul Fitri seperti itu. Kemudian poin yang kedua, para pecinta iman, kaum muslimin dan muslimah yang Allah muliakan, al-a'malu al-mustahabbatu fi hadhil ayyam. Amalan-amalan yang dianjurkan di 10 hari terakhir Ramadan. Amalan-amalan yang dianjurkan ya, disunnahkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama adalah al-i'tikaf, yaitu melakukan i'tikaf. Ya, melakukan apa? I'tikaf. Jadi kalau para orang-orang yang sudah ada niat untuk i'tikaf, maka diingat-ingat tanggalnya ya, yaitu hari Jumat, tanggal 22 April, itu nanti setelah matahari terbenam itu kita masuk 10 hari terakhir. Ya, setelah matahari terbenam kita masuk tanggal 21 Ramadan, maka di situ bisa mulai i'tikaf. Ya. Ini di antara amalan spesial di 10 hari terakhir itu adalah melakukan ibadah yang namanya i'tikaf. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar, beliau menyebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau 10 hari terakhir itu yang beliau lakukan adalah di antaranya adalah i'tikaf. I'tikaf itu berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh keluar dari masjid kalau memang ada keperluan yang mendesak, yang urgen ya. Tapi kalau tidak ada keperluan atau hajat yang mendesak, maka tetap di masjid. Ya. Oleh karena itu, orang-orang yang i'tikaf ini disediakan konsumsinya. Sahurnya disediakan sama panitia, buka puasanya juga disediakan. Ya. Jadi orang i'tikaf itu apa ya namanya ya, fokus, konsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala waktu setahun itu kurang lebih 360 hari ya. Ya kan kalau 30 hari kali 12 kurang lebih dapat 360-an. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dalam satu tahun itu para pecinta iman 360 hari. Dalam 360 hari ini kan kita berkutat, kita sibuk dengan kehidupan duniawi. 360 hari ini itu kita sibuk dengan urusan-urusan dunia. Pekerjaan, bisnis, perniagaan, dagang, ya, arisan, futsal, kemudian ketemu sama teman dan sebagainya. Maka hendaknya dari 360 hari ini ada beberapa hari, misalnya 10 hari terakhir Ramadan, kita sisihkan untuk meninggalkan aktivitas duniawi. Ya. Meninggalkan sejenak kesibukan-kesibukan dunia, kepenatan-kepenatan dunia ditinggalkan di 10 hari terakhir ini. Kita niatkan untuk i'tikaf dalam rangka untuk lebih fokus, lebih konsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu akan berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena kita setiap harinya itu enggak bisa lepas dari kesibukan-kesibukan dunia itu. Ada aja kesibukan itu ada. Ya. Jadi kalau kita enggak meluangkan waktu untuk ibadah, fokus, konsentrasi, ya terus kapan kita mau menyisihkan waktu untuk beribadah? Ya, dalam rangka menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau i'tikaf itu usahakan jangan sibuk dengan medsos. Ya. I'tikaf itu kita kurangi bermedsos ria, bersosmed itu kita kurangi. Bahkan kalau sama-sama peserta i'tikaf itu jangan sering ngobrol. Ya. I'tikaf itu diantaranya kita menggiatkan lagi bacaan Al-Quran.
Kalau perlu baca terjemahannya. Ya. Kalau perlu kita perbanyak menghafalkan doa-doa. Perbanyak doa di saat i'tikaf. Doa-doa yang bersumber dari Al-Qur'an itu kan banyak. Ya, mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu tersebar banyak doa-doa yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an. Ada doanya Nabi Adam, ada doanya Nabi Nuh, ada doanya Nabi Ibrahim, ada doanya Nabi Zakaria. Jadi di dalam Al-Quran bertebaran banyak doa-doa. Itu perlu dihafal para pecinta liman. Kemudian dihafal, direnungi maknanya. Itu bisa dilakukan saat i'tikaf bisa. Ya. Kemudian berbanyak zikir, kemudian sering-sering muhasabah. Ya. Terkadang kita itu sampai nggak ada waktu ya, dalam 1 tahun itu nggak ada waktu untuk introspeksi diri. Bisa jadi seperti itu. Maka i'tikaf ini kesempatan untuk muhasabah. Kesempatan untuk menyendiri dalam rangka introspeksi diri gitu ya. Ya. Karena apa? Karena kalau kita i'tikaf itu kan kita sendirian misalnya. Istri kita di rumah, putra-putri kita di rumah, kita i'tikaf. Ya, kita di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita i'tikaf itu kita ingat bahwasanya nanti kita akan sendirian. Di alam kubur, di alam barzakh kita itu sendirian. Keluarga kita itu nggak ada yang menemani kita sama sekali. Istri kita nggak menemani kita di alam kubur. Anak-anak kita nggak ada yang mau menemani di alam kubur, nggak ada. Maka di saat i'tikaf itu kita akan berpikir seperti itu. Oh ya, nanti saya sendirian di alam kubur. Saya perlu amal soleh. Saya perlu ketaatan karena amal soleh inilah yang akan menemani kita di alam kubur nanti. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, "Fahada yadullu ala anna al-i'tikafa minas sunani al-muakkadah. Li'annahu mimma wadaba alaihi an-nabiyyu alaihi salam fayanbaghi lil mu'minin al-iqtida'u fi dalika bi nabiyyihim." Wa dzakara Ibnu al-Mundhir an Ibnu Syihab annahu kana yaqul ajaban lil muslimin tarakul i'tikaf wa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yatrukhu mundu dakhala al-Madinah kana kullu amin fil ashr awakhir hatta qabadahu Allah. Jadi begini. Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah mengatakan ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan itu termasuk sunnah muakkadah. Ya. Ibadah sunnah yang ditekankan. Ya. Ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Ini i'tikaf 10 hari terakhir ini dianjurkan. Kata Al-Imam Ibnu Battal. Ya. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW itu setiap tahun itu i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Semenjak beliau hijrah ke Madinah, hijrah ke kota Madinah, ya. Itu beliau di 10 hari terakhir Ramadan itu selalu i'tikaf. Ya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Mundhir meriwayatkan dari Ibnu Syihab, beliau mengatakan ajaban lil muslim. Sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang muslim. Bagaimana mereka bisa meninggalkan i'tikaf? Ya. Padahal Nabi SAW tidak pernah meninggalkan i'tikaf ini ketika mulai beliau datang ke kota Madinah. Ya. Mulai beliau hijrah ke Madinah itu Nabi SAW tidak pernah meninggalkan yang namanya i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Ini sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW berapa tahun beliau di Madinah? Berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun. Ya. Jadi Nabi itu SAW ketika beliau diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, beliau 13 tahun di Mekah. Kan beliau umur 40 itu diutus menjadi Nabi dan Rasul. 40 tahun. 13 tahun setelah umur 40 berarti 53. Sampai mulai 40 tahun sampai 53 ini beliau habiskan di kota Mekah. Mendakwakan tauhid, ya, memberantas kesyirikan, mengingatkan manusia dari bahaya syirik. Ini Nabi ketika beliau di Mekah. 13 tahun. Kemudian beliau diperintahkan hijrah ke Madinah. Ya, sampai di Madinah, beliau menghabiskan waktu di Madinah ini kurang lebih 10 tahun. Ya.
10 tahun sampai umur 63. Beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama 10 tahun ini para pecinta iman itu beliau diriwayatkan, disebutkan oleh para ulama, beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya itikaf. Ya, rutin tiap tahun itikaf. Ya, ini adalah contoh yang nyata bagaimana kesungguhan beliau di 10 hari terakhir itu beliau nggak main, beliau lebih serius dalam beribadah. Setiap hari itu beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah, tapi kesungguhan beliau lebih nampak lagi di 10 hari terakhir. Ya. Karena ini kalau kita katakan tadi adalah babak final ya. Babak final Ramadan itu ya di 10 hari terakhir itu tadi. Nanti medalinya apa? Medali ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, ini harus kita camkan. Jadi banyak penjelasan dari para ahli ilmu tentang masalah itikaf ini ya. Bahwasanya dahulu itu Nabi SAW itu sering melakukan ibadah itikaf, bahkan tidak pernah beliau tinggalkan sama sekali semenjak beliau hijrah ke kota Madinah. Ya. Kemudian selain itikaf, maka yang perlu kita perhatikan di 10 hari terakhir nanti, kalau Allah pertemukan kita dengan 10 hari terakhir ya, karena kita nggak tahu, tetap kita berharap kepada Allah, kita berdoa, semoga kita bisa menemui yang namanya 10 hari terakhir ini ya. Yang kedua, anna fi hadhil ayyam Lailatul Qadr. Nah, kita ingat lagi. Di 10 hari terakhir ini ada malam yang penuh dengan keberkahan. Malam yang syarat akan keutamaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini terjadi setiap tahun di bulan Ramadan, tepatnya di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, para ulama ada yang mengatakan di malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ya. Jadi 10 hari terakhir ini kalau mampu kita sapu bersih semuanya. Tapi kalau ya agak belum mampu atau ada ini dan itu, maka malam-malam ganjil ini jangan dilewatkan. Ya. Ini kita ingat lagi tentang malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, anzalnahu, menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa keutamaan Lailatul Qadar? Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Jadi kurang lebih 83 tahun. Ya, kalau dihitung-hitung 1000 bulan itu kalau dijadikan tahun kurang lebih ya katakanlah 83 tahun. Jadi amalan atau ibadah yang kita kerjakan di 10 hari terakhir Ramadan dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu amalan itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Ya, misalnya di malam Lailatul Qadar itu kita baca satu juz ya dari Al-Quran. Maka bacaan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih besar pahalanya, lebih mulia dibandingkan dengan 1000 bulan yang di situ tanpa ada Lailatul Qadar. Ini keutamaan yang luar biasa. 83 tahun. Umur kita saja kita nggak tahu sampai nggak angka 80 itu. Ya, kalaupun ada itu orang-orang zaman kita saat ini itu jarang. Sampai angka 80 itu mungkin bisa dikatakan sedikit ya. Karena di antara sabda Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, A'maru ummati baina sittina ila sab'in wa aqalluhum wan yatajawazu dzalika aw kama qala. Nabi SAW pernah menjelaskan, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melampaui angka 70. Ya, sedikit. Ada, tapi nggak banyak. Jadi kalau Lailatul Qadar itu Allah berikan kepada kita, kita diberikan anugerah, kita diberikan pertolongan oleh Allah, kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk ibadah di satu malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu anugerah yang tidak ternilai ya harganya. Sangat-sangat mahal.
sangat-sangat kita perlukan ya untuk bekal kita nanti di kehidupan akhirat. Ya. Maka di 10 hari terakhir itu supaya kita lebih semangat, lebih giat, lebih serius, maka ingat di situ ada malam Lailatul Qadar. Ya. Ada malam Lailatul Qadar. Bahkan dahulu orang-orang soleh sebelum kita itu di antaranya yaitu Abu Utsman An-Nahdi. Rahimahullah, beliau mengatakan dahulu salaf itu mengagungkan 3-10 hari. Ya. Jadi orang-orang soleh sebelum kita itu mengagungkan yang namanya 3 macam 10 hari. Yang pertama 10 hari terakhir Ramadan. Yang kedua 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ketiga 10 hari pertama bulan Al-Muharram. Ya, ini 3 macam 10 hari yang diistimewakan sama orang-orang soleh sebelum kita. 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Al-Muharram. Ya. Jadi kita nanti akan menyongsong yang pertama ini, 10 hari pertama, yaitu 10 hari terakhir Ramadan. Karena kalau kita urutkan ya, sebetulnya kalau diurutkan itu dari awal tahun ya Muharram dulu pastinya ya. Jadi 10 hari pertama Muharram ini sudah kita lewati. Kalau kita di 1443 Hijriah, kan sekarang kita di 1443 Hijriah. 10 hari pertama Muharram ini sudah lewat, sudah jauh. Jadi momen yang akan kita akan kedatangan itu 10 hari terakhir Ramadan ini nanti. Kemudian setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah. Itu masih beberapa bulan ke depan. Ya. Ini orang-orang soleh sebelum kita. Itu sangat mengistimewakan 10 hari terakhir tadi. Di antaranya 10 harian, di antaranya dari 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian di antara keutamaan Lailatul Qadar di sini adalah sebagaimana yang Allah sebutkan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Yang dimana ketika malam Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat itu turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Turun untuk menyebarkan kebaikan, keberkahan, kedamaian, ketenangan. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi malam itu penuh dengan kedamaian sampai terbitnya fajar. Jadi yang namanya Lailatul Qadar itu, yang namanya malam di dalam Islam itu kan dimulai semenjak matahari terbenam sampai terbitnya fajar. Ini namanya malam. Satu malam penuh, satu malam itu ya mulai dari matahari terbenam sampai terbitnya fajar sodik, yaitu waktu sholat subuh, waktu azan subuh berkumandang. Jadi dalam satu malam ini usahakan kita penuhi dengan ibadah. Penuhi dengan apa? Ibadah. Kalau yang laki-laki itu di malam, jadi kalau yang laki-laki ini setiap hari, setiap malam kan kita sholat berjamaah. Sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah kan seperti itu ya. Tapi kalau di 10 hari terakhir ini perhatikan, kalau sholat maghrib berjamaahnya itu jangan telat kalau bisa ya, jangan masbuk. Kalau bisa shaf pertama ya alhamdulillah shaf pertama. Ya, ini 10 hari terakhir ini momen yang mahal ini waktu yang spesial. Ya, waktu dalam kehidupan setiap muslim itu berharga. Waktu itu berharga. Apalagi waktu yang istimewa seperti 10 hari terakhir Ramadan. Ya, maka perhatikan, karena sekali lagi waktu malam itu dimulai semenjak terbenamnya matahari. Ini masuk waktu malam. Masuk waktu malam. Ya. Maka perhatikan sholat maghribnya berjamaah, sholat isyaknya berjamaah, ya. Kemudian ikut tarawih bersama imam sampai selesai witirnya. Itu kan pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Kan Masya Allah itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perhatikan sholat maghrib berjamaahnya, sholat isya berjamaah, ya. Sholat isya berjamaah itu pahalanya seperti apa? Disebutkan dalam riwayat Muslim, barang siapa sholat isya dengan berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam separuh malam. Ya, separuh malam. Itu pahalanya seperti itu kalau kita sholat isya berjamaah.
Ditambah lagi kalau kita sholat tarawih dan witir bersama imam sampai selesai. Itu pahalanya seperti sholat malam semalam full. Kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar itu tambah lagi keutamaannya. Ya, ini jangan dilewatkan para pecinta al-iman yang Allah muliakan. Setelah sholat tarawih, ya kalau kita ikut sholat tarawih yang sore hari, habis sholat isya lanjut tarawih kan, karena ada yang biasanya sebagian masjid itu ada yang tarawihnya jam 1 malam, yaitu silakan sesuai kemampuan masing-masing. Ya, habis tarawih ngapain? Habis tarawih baca Al-Quran, ya bisa 1 juz, alhamdulillah. Kemudian tidur sebentar, ya. Atau kalau yang belum buka puasa makan dulu. Makan itu sewajarnya lah para pecinta al-iman. 10 hari terakhir itu jangan terlalu banyak makan. Ya, diingatkan lagi keluarganya. Jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak ngemil. Ya, nanti kekenyangan, ngantuk, ibadah jadi malas, ibadah jadi berat, baru dapat 2 lembar sudah ngantuk. Ini kan repot juga nantinya. Makan, minum itu sebetulnya ini bukan hanya 10 hari terakhir ya. Makan, minum itu silakan, tapi jangan berlebihan. Wala tusrifu. Ya, jadi 10 hari terakhir itu kita perlu mengkonsep makan secukupnya. Kurangi ngemil dulu, kurangi. Kemudian habis sholat tarawih, baca 1 juz, tidur sebentar, pasang alarm, nanti bangun lagi. Misalnya jam 11, jam 12 bangun lagi. Baca Al-Quran lagi, banyak-banyak doa, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak muhasabah, introspeksi diri. Ya. Kalau perlu sedekah, bisa kan sedekah di waktu malam kan bisa, kalau transfer. Ya, kita punya mobile banking, ya kita transfer ke yayasan-yayasan kebaikan, lembaga-lembaga sosial, ya. Itu bisa juga kita kerjakan di malam-malam ganjil, malam-malam Lailatul Qadar, yang diharapkan di situ Lailatul Qadar dan sebagainya. Ya. Ya, kemudian capek baca Al-Quran, tidur lagi, rebahan sebentar. Bangun lagi, baca Al-Quran lagi, banyak-banyak doa lagi. Kalau memang berat, baca buku-buku yang bermanfaat, baca tafsir terjemahan, ya baca Quran terjemah, baca buku tafsir, baca buku-buku hadis. Yang penting itu diisi dengan ketaatan, diisi dengan ibadah, ya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, 10 hari terakhir ini yang perlu kita perhatikan adalah doa. Ya, doa. Minal a'malil fadilati fi hadil ayyamil ashri ad-du'a. Ya, yang perlu kita perhatikan di momen spesial, momen yang mahal, babak final Ramadan itu 10 terakhir adalah doa. Ya. Disebutkan minal a'malil mustahabbati fi hadil layalil ashri al-iksaru minad du'a. Ya. Perbanyak doa. Fad-du'a'u ibadatun lillahi azza wa jalla. Wa qad bayyana lana al-Maula subhanahu wa ta'ala annahu qaribun min ibadihi yastajibu lahum idza da'awhu. Ya. Jadi doa ini di antara amalan yang ringan ya. Doa ini kan ringan. Kita nggak perlu mengeluarkan duit. Kita nggak perlu mengeluarkan banyak tenaga, banyak energi. Ini doa. Yang diperlukan doa itu apa sih? Serius, fokus, sungguh-sungguh, memelas, merengek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya doa. Sekali lagi, doa itu ibadah yang murah meriah. Nggak perlu mengeluarkan duit, nggak perlu banyak energi dan tenaga yang keluar, hanya perlu fokus, konsentrasi, serius. Itu namanya doa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat-ayat tentang puasa ya. Nanti bisa dilihat surat Al-Baqarah 183, 184 itu kan tentang puasa. Kalau nggak salah di 185-nya itu ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, maka apa kata Allah? Fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idadaan. Aku mengabulkan doa apabila orang itu berdoa. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Falyastajibuli. Hendaklah hamba-hambaku itu memenuhi perintah-perintahku. Ya, memenuhi perintah-perintahku dan menjauhi larangan-laranganku. Wal yu'minu bi. Dan hendaklah hambaku itu
yakin ketika mereka berdoa. La'allahum yarsyudun. Ya. Jadi ini doa. Jadi kalau kita 10 hari terakhir itu berbanyak doa. Ya. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha sa'alat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qalat. Aisyah pernah bertanya kepada suami beliau, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Aisyah? In wafaqani lailatal qadri famada aqul. Ya Rasulullah, seandainya aku di suatu malam, di 10 hari terakhir itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, apa yang perlu aku ucapkan? Apa yang perlu aku baca? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun. Allahumma wahai Allah, wahai Tuhan kami. Innaka afuwun, sesungguhnya engkau zat yang maha memaafkan. Ya. Tuhibbul afwa, dan engkau suka memaafkan hamba-hambamu. Fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Ya. Maafkanlah dosa-dosaku, ampunilah diriku. Ini di antara doa pamungkas. Ya, yang perlu kita sering-sering baca. Yang perlu sering-sering kita banyak mengucapkannya, khususnya di momen 10 hari terakhir. Mulai malam 21 sampai malam terakhir di 10 hari terakhir itu ya. Itu perbanyak doa itu. Sambil kita renungi maknanya. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya engkau zat yang maha memberikan ampunan, zat yang maha memberikan maaf. Ya. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, suka mengampuni. Fa'fu anni, maka ampunilah kesalahan-kesalahanku. Ya. Di sini ada komentar, ada penjelasan dari Al-Imam Ibn Rajab yang sangat penting. Beliau berkata, Al-Imam Ibn Rajab berkata, wa innama umira bi su'alil afwi fi lailatul qadri ba'dal ijtihad fil a'mali fiha wa fil layalil ashri li'anna al-arifina yajtahiduna fil a'mal summa la yarawna li anfusihim amalan sholihan wala halan wala maqalan fayarji'una ila su'alil afwi ka halil mudni bil muqassir. Jadi kalau 10 hari terakhir itu kan kita dianjurkan untuk semakin giat dalam ibadah. Semakin giat dalam sholat malamnya, semakin giat dalam bacaan Al-Qur'annya, semakin giat dalam istighfarnya, ya. Pokoknya semakin giat dalam ibadah. Ibadah di sini ibadah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bukan ibadah yang diada-adakan. Ya. Jadi di satu sisi seorang hamba itu dianjurkan memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Di sisi yang lain, Nabi mengajarkan kita untuk meminta ampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya. Jadi ini pelajarannya apa? Seseorang itu tidak bangga dengan ibadahnya. Enggak boleh ujub dengan amalnya. Saya sudah ibadah di 10 terakhir. Ya. Kenapa saya harus minta ampun kepada Allah? Ini jangan seperti itu. Ya. Kita bersungguh-sungguh dalam ibadah itu adalah anjuran. Kita mencontoh Nabi. Tapi kita enggak tahu ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Ya, bahkan saking pentingnya diterima ibadahnya oleh Allah, dulu ulama salaf itu mengatakan, seandainya aku tahu satu sujud yang aku kerjakan itu diterima oleh Allah, itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Ya, bayangkan satu kali sujud, kita sholat itu berapa kali sujud, sholat wajibnya berapa kali, sholat sunnahnya berapa kali, kita nggak tahu diterima oleh Allah atau tidak. Kita itu hanya bisa bersungguh-sungguh dalam beribadah, kita hanya bisa berharap. Ya, kita hanya bisa berdoa dan kita hanya bisa bertawakal. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, kita memohon kepada Allah supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin ibadah kita masih ada kekurangannya. Ibadah kita belum 100% itu maksimal gitu ya. Karena kita manusia biasa. Ya, kita bukan malaikat. Kalau malaikat kan senantiasa taat, nggak pernah maksiat. Ini malaikat, tapi kita manusia biasa. Ya, masih ada. Kalau baca Al-Quran mungkin kadang ngantuk-ngantuk, mungkin ada yang salah, ya. Kalau sholat mungkin kadang kurang khusyuk, itu ibadah kita seperti itu. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh di ibadah di 10 hari terakhir, kemudian Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka di sini kita mengakui ibadah kita itu masih banyak kekurangan. Ya. Maka 10 hari terakhir ini perbanyak doa. Sebagaimana doa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sambil kita resapi maknanya. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, engkau zat yang maha memberikan maaf, maha memberikan ampunan. Kita sambil ingat-ingat dosa-dosa kita dulu.
Dosa-dosa kita di luar Ramadan itu kan masih numpuk. Dosa-dosa kecil, bahkan mungkin ya bisa jadi ada dosa-dosa besar juga seperti ngerasani, menggunjing, itu kan dosa besar itu. Ya. Belum lagi dosa-dosa yang lain itu kita hadirkan. Kita hadirkan diri kita ini manusia pendosa. Manusia yang berlumuran dengan dosa dan maksiat. Kemudian kita menghadap Allah, Zat yang Maha Pengampun, Maha memberikan maaf, ya khususnya di malam-malam 10 hari terakhir, khususnya di malam-malam ganjil, maka baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ya, ini penting para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil kita membaca doa-doa yang lain. Misalnya ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, ini penting, ya. Atau kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu juga penting. Karena ini doa di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW, baik itu di luar Ramadan atau di dalam Ramadan. Pokoknya yang sering dibaca oleh Nabi itu di antaranya adalah ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Kita ini hidup di zaman penuh dengan fitnah, penuh dengan godaan. Maka kita perlu memohon kepada Allah keteguhan hati supaya bisa istiqomah sampai kita meninggal dunia. Ya. Kemudian kita perbanyak doa, misalnya Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia itu apa? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kebaikan di dunia itu ilmu yang bermanfaat, amal dimudahkan beramal soleh, istri yang soleha, anak yang soleh dan soleha, teman-teman yang baik, itu kebaikan di dunia. Jadi kalau kita baca Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat itu apa? Diselamatkan dari siksa kubur. Ya. Kemudian misalnya kebaikan di akhirat itu dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ya. Karena fase awal kehidupan akhirat itu kan fase alam kubur ini. Kemudian dimudahkan lewat sirat, dimudahkan untuk masuk ke surga, ini kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkan aku, peliharalah aku dari siksa neraka. Jadi untuk mungkin para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyongsong 10 hari terakhir, menyambut 10 hari terakhir itu dengan hal-hal yang dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam kehidupan beliau. Ya. Wallahu a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.